Kita ada di segmen terakhir di malam hari ini. Saya langsung ke Mas Silmi kalau begitu. Mas Silmi, dengan banyaknya kritikan, masukan dari para seller, termasuk juga buyer juga yang kemudian juga menyuarakan, apalagi juga ada gerakan-gerakan yang kemudian pindah saja ke social commerce begitu. Itu yang kemudian menjadi kekhawatiran kita secara bersama-sama. Tapi apakah kemudian dari banyaknya masukan-masukan ini, apakah kemudian biaya ini akan diturunkan oleh marketplace atau seperti apa sebetulnya? Saya pikir masing-masing e-commerce ataupun marketplace itu sudah mempunyai strategi sendiri-sendiri terkait dengan biaya layanan. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi yang sangat-sangat besar lah gitu ya untuk e-commerce sendiri. Sekaligus juga menjadi bahan pertimbangan ketika nanti berdialog dengan pemerintah. Oke. Karena untuk regulasi sendiri saat ini memang ada 2 regulasi yang sedang disusun untuk menyasar tentang platform fee ini Dari gitu. Permendak dan juga salah satu Peraturan dari Menteri UMKM. UMKM Jadi dan ini Permendak ya? dialognya lagi intensif dilakukan baik dengan Kementerian Perdagangan maupun juga Oh. Kementerian UMKM. Karena di satu sisi kita juga harus menjaga growth ataupun profitability tersebut, tapi Yap. kita juga harus menjaga bagaimana produk-produk lokal ataupun UMKM terutama yang menjadi mayoritas dari seller yang ada di e-commerce itu juga tetap bisa bertumbuh gitu, dan itu yang menjadi pembahasan yang terus dilakukan dengan pemerintah. Oke. Artinya era bakar uang sudah mulai sudah benar-benar habis begitu ya terkait dengan Saya pikir ya seperti yang kendaraan saya e-commerce. tadi kita diskusikan lah gitu, bahwa memang eranya sudah bergeser. Kita melihat bahwa sekarang investor juga sudah melihat pada bagaimana sebenarnya sebuah ekosistem ini bisa bekerja secara efisien, Oke. biayanya juga efisien. Yang dilihat adalah EBITDA dan profitabilitas, sehingga memang eranya menuju ke arah keberlanjutan tadi. Keberlanjutan tadi. Baik. Saya langsung ke Mas Gus. Mas Gus, ini kan ada beberapa aturan yang kemudian juga perlu disinkronkan terkait dengan tadi Kementerian UMKM, terus lalu juga Kementerian Perdagangan begitu. Bagaimana agar kemudian tidak adanya tumpang tindih regulasi di antar kementerian atau lintas kementerian. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Silmi, ada peraturan dari Kementerian UMKM, dari Kementerian Perdagangan begitu. Agar tidak tumpang tindih dan juga sinkronisasi seperti apa yang dilakukan pemerintah harusnya. Idealnya itu kita kan sebetulnya punya yang namanya Menko Perekonomian ya. Sebetulnya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan itu sebetulnya perlu dilakukan oleh Menko Perekonomian. Jadi ketika misalnya ada permen di UMKM, ada permen di perdagangan, walaupun dibahas secara terpisah, harusnya ketika akan diundangkan itu perlu mendapat persetujuan juga, harusnya review dari Menko Perekonomian. Kenapa? Karena jangan sampai ini bertentangan satu sama lain. Karena beberapa kejadian, bukan di sektor e-commerce ya, ada beberapa sektor energi mungkin dan juga sektor lain, itu bertolak belakang. Dan itulah yang mungkin kehilangan yang namanya sentuhan Menko Perekonomian. Menko Koordinator itulah perannya dari Menteri Koordinator. Dan menurut saya Kementerian Koordinator adalah perlu untuk mencermati hal tersebut. Dan tidak bisa ini dianggap sebelah mata ya, jadi isu ini. Jadi perlu ada harmonisasi, jangan sampai, jadi pernah juga kalau nggak saya lupa di tahun 2023 atau 2024, di UMKM-nya dilarang, di Perdaknya boleh. Nah ini kan harusnya ada yang sinkronisasi, harusnya yang dipanggil itu bukan para pelaku industrinya, yang dipanggil itu adalah pemangku kebijakannya dulu. Jadi bagaimana kebijakan itu perlu komunikasi yang baik, dan menurut saya hampir 10 tahun lebih ya dari zaman rezim Pak Jokowi sampai Prabowo sekarang, seringkali yang jadi masalah kita itu adalah komunikasi keluar. Jadi masalah yang belum selesai di dalam udah keluar. Ya mungkin saya nggak tahu, mungkin ada friksi antar menteri, saya nggak tahu, atau ada friksi siapa yang ingin lebih tampil. Tapi yang pasti ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh keluar menurut saya. Jadi ini untuk menjaga marwah pemerintah juga gitu. Jangan sampai, karena ini kan kita tahu platform-platform ini adalah dari luar kebanyakan, investor dari luar. Jangan sampai pemerintah itu mendapatkan presiden bahwa Indonesia itu tidak mampu mengelola industrinya. Apa yang terjadi di sektor kendaraan listrik contohnya, kan berubah-berubah kebijakannya. Jangan sampai ini juga terjadi di e-commerce. Nantinya ke depannya saya punya harapan yang tinggi lah. Mungkin masukan dari asosiasi juga, dari YLKI juga akan memberi masukan yang jelas, dan juga bagaimana salah satu masukannya adalah harmonisasi kebijakan. Seperti itu. Harmonisasi kebijakan yang itu yang kemudian ditekankan. Dari Mas Rio menambahkan? Sebenarnya kalau dari Mas Gusti bilang harmonisasi, tapi kalau saya lebih ke keterlibatan masyarakat dan juga konsumen. Jadi konsumen itu menjadi salah satu poin penting, pilar dalam ekosistem bisnis. Ada seller, buyer di sana, ada marketplace di sana, tapi jangan lupakan konsumen itu menjadi penentu akhir. Mungkin dari pelaku usaha bisa merencanakan, dari pemerintah bisa menetapkan, tapi
konsumen yang menentukan gitu. Iya. Nah dari sinilah seharusnya memang pemerintah juga jeli dalam membuat suatu kebijakan itu kalau bisa konsumen itu dilibatkan sehingga dalam hal bukan pembicaraan terkait dengan antar kementerian dengan pelaku usaha, tapi yang paling penting adalah dari sisi konsumen. Bagaimana konsumen menyikapi dalam hal ini, bagaimana kemampuan konsumen, bagaimana nanti solusi dan alternatif bagi konsumen itu sendiri. Karena keputusan dalam hal kebijakan itu endingnya adalah dari sisi konsumennya itu sendiri. Maka konsumen yang harus ditempatkan di tempat yang paling tinggi dalam hal untuk diskusi, termasuk juga pengambilan kebijakan. Itu yang paling penting. Saya pikir di konsumen juga di Kemendak juga punya Direktorat Perlindungan Konsumen, tentu juga kami sebagai konsumen juga yang ada di luar di sana juga ada BPKN, itu yang harus diajak bicara secara rutin gitu. Harus ada dialog dengan konsumen artinya ya, Sangat secara harus. rutin. Tapi LKI apakah juga dilibatkan dalam beberapa kali revisi peraturan ataupun juga ketika peraturan akan dibuat? Saya mungkin nggak terlalu intensif ya. Kalau kami melihat bahwa peraturan itu mungkin lebih banyak mendiskusikan dengan forum-forum dengan pelaku usaha gitu. Ya, kami jarang mungkin dilibatkan dalam hal untuk diskusi soal Permendak ini dan minim informasi bagi kami. Dan kami juga sampai sekarang belum mendapatkan draftnya terkait dengan Permendak. Gimana kita mau memberikan masukan yang Karena secara akan dikebut nih sampai bulan Mei ini yang kemudian menjadi target revisi dari Permendak Saya pikir- 31 2023. Saya pikir bukan waktu yang dalam hal ini buru-buru ya, karena nggak ada yang harus diburu-buru dalam sebuah kebijakan dibandingkan yang harus di dalam prinsip pembuatan kebijakan adalah prinsip kehati-hatian. Nah, bukan prinsip keburu-buruan. Itu yang harus dilihat oleh pemerintah. Apakah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang kedua ada prinsip kebijakan publik itu ya keterlibatan masyarakat dalam hal itu. Bukan hanya keterlibatan saja, partisipasi tersebut juga harus bermakna dan harus didengarkan dan harus dipertimbangkan gitu. Itu yang paling penting, bukan berseberapa cepat mereka harus menuntaskan dan seberapa target menuntaskan, tapi yang paling penting adalah bagaimana isi dari substansi tersebut, apakah ada pihak yang sangat dirugikan, dalam hal ini adalah konsumen itu sendiri. Mas Gusti, Anda juga melihat bagaimana kemudian tadi upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah ketika suatu kebijakan atau aturan yang kemudian direvisi tanpa adanya keterlibatan publik ini. Bagaimana kemudian menanggapi hal ini? Jangan hanya bicara terkait dengan mengejar waktu, tapi tadi dikatakan beberapa hal yang kemudian kita kan sebetulnya sudah mencoba untuk mengundang perwakilan dari Kementerian Perdagangan, namun berhalangan hadir hingga malam hari ini. Komentar Anda, Mas Gusti? Ya, saya setuju sebagaimana yang saya sampaikan di segmen sebelumnya ya, bahwa pembuatan kebijakan ini harus deliberatif dalam artian, saya setuju dengan Mas Rio, ini nggak perlu terburu-buru. Jadi memang perlu dibikin secara komprehensif, dalam artian semua pihak harus diundang, tapi pemerintah juga ketika buat kebijakan memang tidak bisa namanya menyenangkan semua pihak. Maksudnya itulah prinsip kebijakan publik yang utama. Jadi memang harus ada langkah-langkah yang diambil secara tegas dalam artian dan juga konsisten. Jangan sampai nanti udah dibuat, tapi karena ada demo kiri kanan, akhirnya goyah. Menurut saya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana semua yang masukan itu ditampung, digodok, disempurnakan ketika keluar, itu konsisten dan menjalankannya. Seperti itu. Dalam artian artinya, yang namanya kebijakan publik ya pasti tidak akan menyenangkan semua pihak. Artinya ya kita harus ada pihak-pihak yang harus siap kecewa juga gitu ya. Tapi bagi saya itu adalah bentuk dari kebijakan publik, dan kebijakan publik yang baik harusnya yang berpihak. Nah, saya akan menanti sebenarnya keberpihakan pemerintah itu akan kemana, dan itu yang kita tunggu-tunggu nantinya sebetulnya. Oke, kita tunggu secara bersama-sama. Apakah kemudian dari IDEA sendiri apakah sudah punya draftnya atau belum terkait dengan revisi ini? Memang belum ada draftnya begitu. Tapi itu yang kemudian diharapkan oleh Mas Gusti tadi, ditekankan berkelanjutan, tegas, dan juga berpihaknya akan kemana nih? Apa yang kemudian ditekankan lagi terkait dengan revisi yang akan dilakukan oleh pemerintah, Mas Hilmi? Saya pikir sejalan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Gusti, Mas Rio gitu ya, bahwa memang prinsip kehati-hatian sekaligus juga bagaimana keberpihakan ini juga harus bisa adil gitu lah, adil bagi berbagai pihak gitu. Memang tidak akan menyenangkan semua pihak, tapi bagaimana juga kalau dari sisi e-commerce kita melihatnya bagaimana ini juga tetap bisa tetap menjaga ekosistem ini terus berlanjut. Karena kita lihat bahwa dari proyeksi berbagai riset yang ada, Google Temasek dan lainnya, itu memang melihat bahwa e-commerce itu tetap menjadi fondasi dari ekonomi digital sampai beberapa tahun ke depan. Sehingga kita berharap ini juga memang bisa terus terjadi dan kita tetap bisa semakin mengangkat lagi produk-produk lokal, kemudian juga bagaimana UMKM sebagai seller mayoritas di e-commerce itu juga bisa semakin naik kelas. Oke, Mas Hilmi, yang menjadi pertanyaan terkait dengan tadi prinsip keadilan tadi, bagaimana kemudian seharusnya hubungan antara marketplace dan juga pelaku UMKM agar kemudian bisa
berjalan bersama-sama sehingga ada keadilan di sana dan juga bisnis yang kemudian terus berjalan hingga kemudian ada keadilan dan juga konsumen ini terus bertransaksi menggunakan e-commerce salah satunya untuk kemudian bertransaksi. Keadilan seperti apa atau hubungan seperti apa yang harusnya dibangun antara UMKM lalu juga marketplace dan juga buyer tadi? Hubungan yang simbiosis mutualisme sebenarnya. Bagaimana sebenarnya sama-sama saling menguntungkan. Jadi jangan sampai sebenarnya antara marketplace maupun juga dengan seller itu juga mencederai satu sama lain. Jadi sebenarnya bagaimana ini saling menguntungkan aja gitu. Karena memang kalau kita lihat saat ini konstelasinya itu adalah ya memang UMKM ataupun seller membutuhkan dari e-commerce, e-commerce pun membutuhkan UMKM sebagai penjual. Karena itu memang jangan sampai yaitu mencari titik temunya yang bisa benar-benar disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tercipta keadilan yang dimaksud tadi. Simbiosis mutualisme itu yang kemudian ditekankan terkait dengan hubungan antara ketiga ini. Mas Rio, tanggapan Anda? Ya, saya sepakat dengan simbiosis mutualisme itu. Gitu. Jangan sampai simbiosisnya berubah dari mutualisme jadi parasitisme. Gitu. Itu yang jadi itu yang digeser. Dan itu saya pikir bolanya ada di pemerintah sebagai wasit hari ini. Gitu. Jadi melihat bagaimana peran dari konsumen, peran dari seller, peran dari marketplace itu bisa dihitung bersama. Sehingga nanti dalam hal ini kita harus tahu dulu daftar inventarisasi masalahnya itu yang harus dilihat dulu. Sebagai pengambil kebijakan, membuat kebijakan, maka base dalam pembuatan kebijakan adalah masalah dulu. Gitu. Baru setelah itu kita membuat suatu naskah akademik. Ketika sudah jelas dan naskah akademiknya lengkap, maka itu bisa dilakukan bagaimana public hearing itu juga bisa dilakukan sehingga dalam pembuatan kebijakan itu kebijakan yang lebih komprehensif. Karena yang mengatur ini adalah mengatur basically adalah satu ekosistem gitu. Dan saya pikir Kemendak juga mungkin perlu penguatan bisa di level tadi kata Mas Gusti ditarik yang lebih tinggi di tahap Menko karena di dalam e-commerce juga di sana banyak ekosistem yang masuk di dalam. Ada jasa keuangan di sana, ada transportasi di sana, ada asuransi di sana. Sehingga memang ini ekosistem ekonomi keuangan ini harus didiskusikan secara lebih masif. Bukan hanya kita melihat secara sempit kita bicara soal seller, buyer dan sebagainya, tapi bagaimana ekosistem yang lain. Sehingga dalam pembuatan kebijakan ini kebijakan yang lebih banyak sistemnya adalah secara komoditi dan juga ekosistem. Itu yang dari awal YLKI juga mendorong bahwa kebijakan itu adalah kebijakan sistem PMSE-nya itu. Perdagangan melalui sistem elektronik maupun juga e-commerce-nya itu sendiri. Sehingga dan itu mungkin bukan di level taraf kementerian gitu, tapi mungkin di tahap level presiden. Karena apa? Yang bisa mengorkestrasi semua mungkin adalah presiden. Karena peraturan yang levelnya presiden. Karena di dalamnya ketika Kemendak mengatur ini ketika nanti ada bermasalah dengan sektor keuangan ya itu nanti OJK yang akan turun tangan di sana. Ada misalkan dengan transportasi ya nanti ada Kemenhub dan sebagainya. Asuransi nanti balik lagi ke OJK. Jadi memang akan menjadi lempar-lempar kewenangan dari konsumen itu sendiri. Nah, mutualisme itu yang harus dijaga. Bukan hanya satu ekosistem yang tadi kita bicarakan seller, buyer maupun juga marketplace, tapi juga ekosistem di sana yang kementerian juga harus dilibatkan sehingga menjadi kebijakan yang lebih komprehensif. Berarti memang jangan terburu-buru terkait dengan revisi permen ini dan kemudian dari tingkatan tadi di kementerian terkait lintas kementerian karena ini melibatkan lintas kementerian tadi. Betul. Mas Gusti melihat apa yang kemudian ditekankan oleh Mas Rio tadi artinya perbaikan ke depan ekosistem ekonomi digital kita itu yang kemudian juga harus ditekankan kepada pemerintah melihat dengan maju atau pesatnya perkembangan dari ekonomi digital kita begitu. Apakah kemudian kita juga harus berkaca dengan negara-negara lain di tengah terus berkembangnya ekonomi digital kita saat ini? Bagaimana kemudian Selyos menyarankan terkait dengan perbaikan ekonomi digital dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita setidaknya? Ya, sebetulnya kalau kita boleh sombong ya sebagai Indonesia ini, kita sebetulnya adalah salah satu negara dengan adopsi digital yang cukup tinggi. Malah bisa dibilang sangat tinggi. Di tingkatan ASEAN atau? ASEAN bahkan ASEAN? Ya ASEAN bahkan Asia lah saya bisa bilang gitu ya. Selain Cina lah seperti itu. Nah tetapi secara regulasi mungkin masih ketinggalan dengan tetangga kita sendiri. Misalnya contoh Singapura. Kalau Singapura kita tahu lah dia negara kecil. Tapi memang udah komprehensif, secara ekosistem dia udah punya aturan-aturan yang ketat, akan seperti apanya gitu ya. Jadi saya kira banyak benchmark yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika membuat suatu aturan terkait ekonomi digital. Tadi satu hal disebutkan oleh Mas Rio adalah ekosistem e-commerce, sistem pembayaran, lalu ada asuransi dan sebagainya. Dan itu kita sebut ada namanya OJK. Ada yang menyebut namanya Kemenko UMKM dan sebagainya macamnya ya. Jadi banyak. Nah, di Singapura itu misalkan dia bisa lebih efisien. Misalkan ketika kementeriannya itu 1 atau 2 gitu ya.
misalkan dia ada FSA untuk keuangan, untuk misalkan e-commerce dia udah selesai ada Ministry of Digital. Nah mungkin bisa sederhana, kan kita juga punya Komdigi sebetulnya. Nah apakah perlu dijadikan semacam regulasi atau gimana, institusionalnya itu baik lagi ya, seperti apa tata aturannya di Indonesia. Tapi bagi saya, satu benchmark pada Singapura juga sebetulnya masih belum cukup. Karena jelas kita tidak bisa mengacu pada negara yang mungkin ukurannya hanya sebesar Jakarta. Dan kita mungkin juga bisa mengacu pada misalnya Korea Selatan misalkan yang lebih firm gitu ya secara aturan. Nah jadi proses pembuatan kebijakan digital itu menurut saya juga harus hati-hati. Karena kita pengadopsi ekonomi digital paling tinggi, tapi juga kita masih belum lengkap dari segi pengaturan digital. Tapi kalau dibilang ketinggalan juga enggak. Masih banyak negara-negara Asia lain yang masih di bawah kita. Gitu. Jadi kita juga nggak boleh berkecil hati. Tapi menurut saya perlu lebih komprehensif dalam hal kajian. Makanya tadi Mas Rio menyampaikan perlu adanya naskah akademik yang lebih lengkap. Dan menurut saya benchmark dari negara lain, perbandingan dari negara lain itu perlu dimasukkan sebagai bentuk misalkan bagaimana penjualan e-commerce misalkan di US, di Amerika Serikat, penjualan e-commerce misalkan di Korea Selatan, di Singapura dan sebagainya. Dan itu perlu benchmark seperti itu agar kebijakan yang dikeluarkan itu lebih komprehensif dan artian adil itu ya jelas artinya bisa mencakup meregulasi banyak hal terkait ekosistem digital di kita. Oke. Mas Hilmi, artinya harus komprehensif, harus berhati-hati begitu dalam menyusun, tidak perlu ditargetkan Mei harus selesai begitu. Itu apakah kemudian juga disuarakan oleh rekan-rekan dari Marketplace? Ya dari kita sebenarnya berbagai masukan sudah disampaikan juga gitu ya terkait dengan concern-concern utama yang ada di dalam yang rencananya akan menjadi bahan perubahan dari Permendag 31 maupun Permen UMKM. Yang perlu dipahami juga adalah sebenarnya bagaimana terkadang yang kita lihat itu para pembuat kebijakan belum benar-benar mengerti bagaimana marketplace atau platform ini bekerja. Bagaimana kemudian sistem yang dibangun dari A sampai Z-nya itu benar-benar belum dipahami. Sehingga kadang hanya melihatnya dari satu sisi saja. Ini yang kemudian kita coba suarakan di dalam berbagai masukan kita agar jangan sampai ini kemudian ketika tidak benar-benar tidak belum dipahami secara keseluruhan terus kemudian malah mencederai dari bisnis ataupun industri yang sedang tumbuh. Oke, itu yang kemudian ditekankan. Seperti halnya beberapa pesan yang dituliskan, harapan ke depan dari sejumlah narasumber di logo Arah Angin TVRI berupa pesawat kertas ini, saya akan bacakan dari Mas Rio, lebih transparan ke konsumen, tidak ada biaya tambahan yang kemudian memberatkan konsumen. Lalu dari Mas Hilmi ke depan, semoga e-commerce Indonesia bisa semakin maju, semakin kuat menjadi fondasi ekonomi digital di Indonesia yang memberi manfaat berkelanjutan bagi pemangku kepentingan. Dan dari Mas Gusti, semoga e-commerce tetap jadi tempat yang nyaman buat seller dan juga buyer. Kita terbangkan terlebih dahulu pesawat dari Arah Angin ini. Kita harapkan secara bersama-sama seperti apakah nantinya kita akan kawal. Kemudian apakah kemudian pemerintah juga harus segera hadir. Tetap tadi Mas Gusti katakan komprehensif dan juga berhati-hati dalam menyusun atau merevisi aturan. Terima kasih sekali lagi Mas Rio, Mas Gusti, Mas Hilmi sudah bergabung bersama kami di Arah Angin TVRI. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you. Oke, Mas.